Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan solat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, malam ini kita sambung kajian tafsir juz yang ke-29 surah Al-Muzammil, surah yang ke-73. Malam ini kita sambung dari ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ayat ini didatangkan Allah Ta'ala setelah pada ayat-ayat sebelum ini Allah memerintahkan untuk qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, laksanakanlah salat malam. Berapa lama? Nisfahu, setengah malam. Awingkus minhu qalila, atau kurang sedikit dari setengah malam. Au zid alaihi, atau lebih dari setengah malam. Ya, jadi salat itu, salat malam pada awalnya dulu diperintahkan Allah setengah malam, atau sepertiga malam, atau bahkan sampai 2/3 malam. Jadi lama betul salat malam. Setelah Allah Ta'ala perintahkan untuk melaksanakan salat malam, qiyamul lail, Allah Ta'ala perintahkan untuk membaca Quran, terutama dalam salat itu. Makanya salat malam Nabi SAW selalu Nabi baca Quran sangat lama. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat sebelum ini, kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil, dengan perlahan di dalam salatmu itu. Salat malam dibarengi dengan membaca Quran. Makanya saat kita salat malam itu, katakanlah kita salat tahajud, sangat dianjurkan membaca surah-surah yang panjang. Jangan qul huwallahu ahad terus. Ya. Boleh sih boleh. Tapi alangkah baiknya saat kita salat malam itu baca surah yang panjang. Tapi apalah daya Ustaz, kami tak ada hafal yang panjang, yang pendek pun kadang-kadang lupa. Ada ulama membolehkan membaca dari mushaf. Beli mushaf yang besar-besar, wah mungkin segini boleh. Atau ada yang lebih besar dari ini, siapkan satu khusus untuk kita pakai salat malam. Siapkan di rumah. Beli penyangga tiangnya yang bisa diletak itu, ambil satu ruangan di rumah kita, untuk kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, terutama salat malam di situ. Siapin lampunya, siapin Qur'annya, pakai tiangnya, ambil sejadah paling nyamannya, bila perlu buat pengharum ruangannya, lakukanlah salat malam semaksimalnya di situ. Baca Quran sebanyak-banyaknya dalam salat malam itu. Ya. Nggak hafal nggak apa-apa, baca dari sini. Boleh. Tapi kalau kita hafal tentu lebih baik. Kalau tak hafal enggak apa-apa, baca dari sini. Letak di depan kita. Ya. Kenapa kita harus melakukan salat malam kemudian dimaksimalkan membaca Quran di situ? Allah Ta'ala sebut hikmahnya pada ayat 6 ini. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'a wa aqwamu qila. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya bangun malam itu, ya, bangun malam kemudian melaksanakan salat malam, ya,
kemudian dalam salat malam itu kita membaca Quran, aqrabu ila tahsili maqsudil Quran, itu lebih dekat kita bisa memahami maksud Quran. Makanya bacaan Quran di waktu malam itu lebih afdal ketimbang siang. Walaupun dua-duanya adalah baik. Kenapa? Malam itu kan suasananya hening, tenang. Penghayatan terhadap Quran itu pasti lebih maksimal ketimbang siang. Siang kita bisa baca Quran juga, tapi tiba-tiba tetangga mutar musik dangdut. Teralihlah fokus kita kan. Lagi asik-asiknya nih baca Quran nih, tiba-tiba terdengar suara. Tapi malam dia hening, tenang. Dulu ada kawan saya, dia biasa murojaah hafalan Quran dia di malam hari, saat sholat tahajud. Bacaannya bagus sekali. Dia pemenang lomba tahfiz, musabaqah tilawatil Quran. Bagus sekali. Dia bilang, Ustaz, kalau saya murojaah itu di malam hari, ibu saya selalu menangis terisak-isak mendengar bacaan saya. Kenapa? Sentuhan Quran di malam hari itu jauh lebih dalam ketimbang siang. Karena fokus kita lebih di waktu malam ketimbang siang. Suasananya lebih hening, lebih tenang di waktu malam ketimbang siang. Ya. Wa aqwamu qila, dan juga ia lebih memberi kesan yang lebih besar kepada hati kita. Ya. Karena di malam hari itu insya Allah kita lebih merenungkan maknanya, lebih dekat kita kepada pemahaman maksud Quran, maka hati kita pun akan mendapat kesan, efek yang baik dari Quran tersebut. Ya, makanya Rasulullah terbiasa kalau sholat malam, Nabi benar-benar membaca surah-surah yang panjang di sholat malam Nabi. Ya, maka coba praktekkan, rasakan bagaimana sentuhan Quran terhadap kalbu kita yang kita baca di malam hari saat kita sholat malam. Bangun kita misalnya jam 3 atau setengah 4, ya, atau paling-paling lewatnya jam 4. Sekarang kan subuh hampir jam 5, ya kan? Rumah kita tak jauh misalnya dari masjid, itu kan masih hampir 1 jam bisa kita gunakan untuk sholat. Coba rasakan sholat malam, baca Quran di sholat kita itu dengan tenang, dengan perlahan, dengan penghayatan, itu sangat besar memberi kesan terhadap hati kita. Ya, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Quran ini diturunkan ke gunung yang besar, yang keras, pasti engkau melihatnya hancur lebur. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah. Maka kalau Quran ini betul-betul kita sentuhkan ke kalbu kita, maka kalbu yang keras insya Allah bakalan jadi lembut. Ya, kalbu yang sebelumnya tak ingat dengan Allah, insya Allah akan menyebabkan kalbu kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini alasan atau hikmah yang Allah Ta'ala sebutkan kenapa Allah perintahkan kita melaksanakan salat malam, dan di salat malam itu kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ayat yang ke-7, Allah berfirman, "Inna laka fin nahari sabahan tawila." Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Ini juga masih alasannya. Kenapa harus di malam hari? Innalaka fin nahar, karena pada waktu siang, ya, engkau sangat sibuk, sangat banyak urusanmu, ya. Pergi ke sana, pergi ke sini, ya, cari ini, cari itu, buat ini, buat itu. Oleh karena engkau sangat sibuk di siang hari,
fafarrig nafsaka lailan li'ibadati rabbik, maka kosongkanlah sebahagian waktu malammu itu untuk beribadah kepada Tuhanmu. Nah, siang itu memang Allah Ta'ala prioritaskan kita untuk bekerja, untuk digunakan mencari bekal kehidupan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah Ta'ala jadikan siang itu, didesain Allah siang itu terang. Ya. Kenapa? Karena siang itu waktu kita untuk ma'asha, mencari bekal kehidupan. Nah, ya, makanya dalam Islam itu orang yang pemalas dibenci dalam Islam. Ya. Jangan sampai terbit matahari terang, cerah, bersemangat, dia masih tetap loyo. Di pagi hari saja Allah Ta'ala tunjukkan matahari itu bersemangat, cerah. Supaya kita ini juga bersemangat. Tapi dia tetap loyo. Kenapa? Malam dia tak tidur. Dia menukar waktu tidurnya. Malam tak tidur, siang dia tidur. Pagi tidur dia. Ya. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Di waktu siang kau punya kesibukan yang banyak. Punya urusan yang sangat banyak. Ya. Maka oleh karena itu, kosongkanlah sebahagian dari waktu malammu itu untuk beribadah kepada Allah. Lakukan salat malam. Maka salat malam ini salat yang paling afdol setelah salat 5 waktu. Afdalus salah ba'da salatil maktubah, ya, salatul lail. Salat yang paling afdol setelah salat malam, setelah salat yang 5 waktu adalah salat malam. Ya. Nabi berkata, qiyamul laili da'bus salihin. Salat malam itu tradisinya orang soleh. Orang soleh dari zaman dahulu sampai nanti di akhir masa, semua orang soleh ada satu tradisi yang melekat pada mereka. Apa itu? Selalu melakukan salat malam. Ya. Maka jangan sampai kita lewatkan masa malam itu tanpa kita ada melakukan ibadah kepada Allah. Ya. Minimalnya buatlah 2 rakaat. Ini paling minimal lah. Nabi punya kebiasaan sholat malam itu 11 rakaat. 8 tahajudnya, 3 witirnya. Itu kebiasaan Nabi. Oh, tak banyak? Iya, jumlah rakaatnya tak banyak, tapi lamanya minta ampun. Kita kadang-kadang sibuk ingin kejar 1000 rakaat, tapi setiap rakaat qul huwallahu ahad. Ya kan? Nabi tidak banyak, 11 rakaat saja. Tapi 1 rakaat saja sampai beberapa juz dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pada waktu siang engkau sangat sibuk, banyak urusanmu, maka kosongkanlah sebahagian dari waktu malammu untuk melaksanakan salat. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Kata Allah, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Ya. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, sebut nama Tuhanmu, maksudnya berzikirlah dengan nama-nama Allah. Apa saja zikirnya? وَاذْكُرُوا بِأَنْوَاعِ الذِّكْرِ, berzikirlah kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam jenis zikir. Ada zikir yang sangat banyak. Bisa tasbih, bisa tahlil, bisa tahmid, bisa zikir-zikir tertentu. Berzikirlah kepada Allah. Bi anwa'i dzikr, dengan berbagai macam jenis zikir yang ada. Ya. Wa tabattal ilaihi tabtila, ay wanqati' ilaihi subhanahu inqita'an bi ikhlasil ibadati lahu, dan beribadahlah kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati, artinya
beribadahlah kepada Allah, ibadah itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada asalnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, secara umumnya juga termasuk kepada kita. Ya, jadi kalau kita lihat urutannya, salat malam, dalam salat malam itu baca Quran, kemudian setelah itu datang perintah berzikir. Maka seandainya Allah rezekikan kita salat malam, setelah kita salat malam ada waktu tersisa, gunakan zikrullah, zikir kepada Allah. Ya, di malam yang sunyi sepi itu berzikirlah kepada Allah. Ya. Beda nilainya berzikir kepada Allah saat kita berseorangan diri, saat sunyi sepi. Beda nilainya dengan zikir kita saat beramai-ramai. Ya. Makanya Nabi SAW sebut dalam hadis, ya, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Salah satu golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah nanti di padang mahsyar, yang mana hari itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah, adalah seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi sepi, gak ada orang melihat dia, dan dia juga mungkin tak melihat orang. Fafadat ainah, tapi menetes air matanya. Karena ada orang kalau berzikir beramai-ramai mudah betul menangisnya. Baru 3 kali subhanallah dah nangisnya. Kalau ramai orang. Tapi kalau dia sendiri berzikir sambil buka handphone dia begini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil balas WhatsApp lagi dia. Tak ada pula nangisnya. Tapi kalau dibuat majelis zikir, jamaahnya datang 1000 orang, baru 3 menit dah nangis dia. Maka tangisan dalam berzikir yang paling tulus itu kalau kita sanggup berzikir di tempat yang sunyi sepi, berseorangan diri kita, tapi bisa menetes air mata kita. Itu air mata yang lebih ikhlas, keluar dari kalbu yang berzikir kepada Allah. Tapi kalau beramai-ramai, memimpin zikir, jamaahnya banyak, itu kadang-kadang acting itu. Ya jujur aja, hanya ingin mempengaruhi jamaahnya biar nangis, subhanallah. Biar jamaahnya pada nangis, ratingnya naik. Ya, orang yang suka ibadahnya formalitas, senang dia dengan itu tuh. Ya semua formalitas, tipu-tipu semua. Ya kan? Kita kalau benar-benar mau berzikir kepada Allah, ambil tempat yang sunyi sepi. Coba, bisa nggak menangis saat itu? Nah, kalau kita menangis, itu tangisan yang tulus. Tapi kalau karena banyak jamaahnya beramai-ramai, nah itu belum tentu. Bisa jadi karena kawan sebelah menangis, ketularan ke kita. Nah, ya kan? Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, setelah Allah Ta'ala memerintahkan tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, kemudian Allah mengatakan, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Setelah Allah Ta'ala tadi memerintahkan untuk berzikir kepada Allah, maka kemudian Allah Ta'ala memperkenalkan diri Allah Ta'ala. Kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Kenapa kita harus menyebut nama Allah dengan lisan dan hati kita? Karena Allah itu Tuhan kita. Maka Allah mengatakan Rabbul Masyriq. Allah Ta'ala lah Rabb Al-Masyriq. Al-Masyriq artinya tempat terbit matahari, timur. Ya, walaupun sebetulnya matahari itu terbitnya tidak menetap di satu tempat. Itu beredar terus. Sama dengan tempat terbenam matahari,
juga tidak menetap di suatu tempat, dia bergeser. Ya. Makanya jumlah jam dalam satu hari itu bisa beda, ya minimal beda menitnya lah. Makanya waktu maghrib itu ada perubahan, ya kan? Syuruknya jam berapa, nanti maghribnya jam berapa begitu. Bulan ini dengan bulan depan itu bisa berbeda, walaupun di kita ini tidak signifikan perbedaannya begitu. Tapi itu ada perbedaannya. Kenapa? Karena berpindah. Ya. Fahuwa ta'ala Rabbul Masyariqi wal Magharib. Allah Ta'ala lah yang menjadi Rabb timur dan barat, di mana matahari terbit dan matahari terbenam. Kenapa hanya dua tempat ini saja? Bukankah Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam ini keseluruhan? Kenapa pada ayat ini Allah mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Allah Ta'ala Rabb timur dan barat, atau tempat terbit matahari dan terbenam? Karena di dua tempat ini terdapat kebesaran Allah. Ya. Di timur saat matahari terbit itu kebesaran Allah. Ya. Di bagian barat saat matahari terbenam di petang hari itu juga tanda kebesaran Allah. Ya. Dan dua ini selalu diperhatikan orang. Pagi orang fokus memperhatikan timur, tempat terbit matahari. Petang orang fokus memperhatikan barat, di mana matahari kemudian terbenam. Maka Allah mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Dialah Allah Ta'ala Rabb timur dan barat. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, diagungkan, kecuali Dia, Allah, Tuhan atau Rabb, penguasa timur dan barat tadi. Oleh karena itu, fattakhidhu wakila, jadikanlah Dia Allah, Tuhan yang menguasai timur dan barat ini, hafizan, sebagai penjaga bagimu. Ya, sebagai penolong terhadap segala urusan. Karena Dialah yang maha kuasa. Ya. Tuhan yang kuasa menerbitkan matahari di sebelah timur di pagi hari itu, dan Tuhan yang kuasa menenggelamkan matahari di sebelah barat itu, kuasa untuk menolongmu, kuasa untuk membantumu, kuasa untuk menjagamu. Tidaklah lebih berat atau lebih sulit untuk menjaga, menolong, memperhatikan kita, menjaga kita, ketimbang menjaga matahari itu. Kira-kira lebih susah menjaga matahari itu atau menjaga kita? Tentu menjaga kita lebih mudah. Ya. Kalau Allah Ta'ala kuasa menguasai timur dan barat, maka sudah pasti Allah Ta'ala kuasa untuk melindungi kita. Maka fattakhidhu wakila, jadikan Allah Ta'ala sebagai pelindungmu, jadikan Allah Ta'ala sebagai penolongmu, jadikan Allah sebagai penjaga. Ya, karena kalau kita minta tolong dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang punya kuasa seperti kuasanya Allah. Ya. Tidak ada satu pun yang punya kekuatan seperti kekuatannya Allah. Maka fattakhidhu wakila, jadikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai penolong. Serahkan urusan-urusanmu kepadanya. Ya, wa fawwid umuraka ilai. Serahkan urusan-urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum
wahjurhum hajaran jamila. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Falamma amarahu ta'ala bis salati khususan, tatkala Allah memerintahkan Nabi sebelum ini untuk salat, kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir, ya, wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila, ya. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan itu ke Nabi? Salah satunya supaya Nabi mempunyai kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang berat. Ya. Kalau kita ingin jiwa kita ini kuat menghadapi cobaan, ujian, rintangan, apa amalan untuk menguatkan hati ini? Salat malam dan perbanyak zikir. Salat malam yang disertai bacaan Quran dan zikir yang banyak kepada Allah. Insya Allah kalau kita selalu melakukan itu, hati kita ini akan kuat. Rasulullah itu kan akan menghadapi ujian-ujian berat, ditentang, dihina, dicemooh, disakiti. Maka Allah Ta'ala membekali hati Nabi supaya kuat, itu dengan cara Allah perintahkan salat malam disertai bacaan Quran dalam salat malam itu, kemudian banyak berzikir kepada Allah. Kalau hati kita ini enggak kuat, bisa gila loh kita kalau dicaci maki orang. Benar. Sekarang ini kan zamannya zaman medsos, media sosial. Salah satu ruang yang ada di sosial media itu ada ruang komen, ya. Orang bisa komentari kita. Misalnya nih kita punya akun sosial media. Kemudian ada 10 orang aja deh memaki-maki kita. 10 orang memaki-maki kita, merendahkan kita, menjelekkan kita. Itu bisa-bisa 3 hari 3 malam tidak bisa tidur kita. Ya. Kenapa? Ya nggak sanggup kita. Makanya banyak orang kemudian stres hampir gila gara-gara menghadapi komen-komen orang yang begitu. Kenapa? Karena jiwa kita tuh nggak kuat. Kita kalau misalnya lewat dicemooh orang satu gang, gimana tuh kira-kira? Sanggup nggak lewat melalui gang itu? Pokoknya setiap kita lewat di gang itu, orang satu gang itu menghina, mencemooh kita, meludahlah, apalah begitu. Sanggup nggak kira-kira lewat dari situ? Sanggup. Kenapa? Hati kita nggak kuat. Hati kita nggak akan kuat. Rasulullah di Mekah itu menghadapi itu semua. Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihina. Macam-macam. Semua kejahatan dilakukan terhadap Nabi. Maka Allah itu perintahkan Nabi untuk sholat malam, kemudian disertai bacaan Quran dalam sholat malam itu, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, tujuannya supaya terbentuk hati yang kuat. Ketika hati sudah dikuatkan oleh sholat dan zikir tadi, maka Allah Ta'ala kemudian perintahkan Nabi dengan satu amalan yang berat. Apa amalan yang berat itu? Sabar. Makanya pada ayat 10 ini kata Allah, wasbir, sabarlah wahai Muhammad. Sabar itu amalan orang yang berat. Lebih berat sabar loh ketimbang berzikir. Percayalah. Lebih berat sabar ketimbang berzikir. Berzikir itu mudah, subhanallah, subhanallah. Tapi sabar, wah itu berat. Kenapa? Karena sabar itu kita harus menahan. Ya. Kalau berzikir itu cuma melakukan. Begitu kan? Sabar itu menahan. Nggak mudah, berat sekali.
Sabar terhadap apa? Wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan tentangmu. Dan apa yang mereka katakan terhadap agamamu. Sabarlah. Allah Ta'ala tahu bahwa mereka menghina Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tahu bahwa mereka mengejek Nabi. Allah Ta'ala tahu bahwa mereka merendahkan Nabi. Allah Ta'ala tahu semua itu. Maka ini menjadi pengajaran bagi kita. Saat ada orang berkata yang tidak elok terhadap kita, gak usah terlalu sedih. Ketahuilah, sadarilah bahwa Allah mendengar ucapan orang itu terhadap kita. Dan Allah Ta'ala pasti akan beri balasan untuknya. Gak usah terlalu diambil pusing. Ya. Walaupun memang itu tidak mudah, tapi itulah yang mestinya kita lakukan. Kita harus tahu bahwasanya apapun yang orang katakan terhadap kita, sama ada dia ucapkan di depan kita, kita dengar langsung, atau mungkin dia ucapkan di belakang, itu Allah Ta'ala mendengarnya semua. Maka nggak usah terlalu diambil pusing. Dan Allah Ta'ala pasti akan memberi balasan. Ya. Makanya salah satu hal yang nggak perlu kita cari tahu itu, apa kata orang denganku ya. Nggak usah dicari-cari itu. Terserah dia mau ngapain aja, mau ngomong apa tentang kita, nggak penting kita tahu. Nggak usah dipikirin. Dan seandainya sampai kita dengar, sikap terbaik apa? Wasbir. Wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan itu. Nah, ini surah Makkiyah. Ya, ini surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan Allah ke Nabi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Maka bismillah. Maka saat Nabi di Mekah, perintah Allah Ta'ala ke Nabi itu sabar. Kenapa? Belum ada kekuatan. Mau ngelawan nggak ada kekuatan. Komunitas kaum muslimin masih kecil. Ya. Ekonominya belum ada terkoordinir. Maka perintah Allah Ta'ala di Mekah itu sabar. Nanti setelah hijrah ke Madinah, baru ada yang namanya perang. Kenapa? Kekuatan sudah terbentuk. Nah, makanya jihad itu semua ada setelah hijrah ke Madinah. Di Mekah nggak ada perang. Kenapa? Nggak ada kekuatan. Makanya kita kalau mau perang itu nggak cuma pakai selera, harus ada kekuatan. Ini ada orang katanya kayaknya mau perang, kemampuannya cuma teriak-teriak di jalan. Nah, disapu habis sama musuh, selesai itu 5 menit. Ya kan? Mau teriak-teriak ke jalan, Allahu Akbar, Allah, cuma ganggu orang di jalan aja. Perasaannya udah kayak perang aja itu. Jihad ini. Nggak mempan itu. Makanya kata Allah dalam Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan. Ya, persiapkan kekuatan. Semua bentuk-bentuk kekuatan harus dipersiapkan. Baru setelah itu bicara perang. Ya. Nah, kalau di zaman modern sekarang harus ada persiapan persenjataan, teknologinya, ya kan, energinya, kan begitu. Baru cerita perang. Ini nggak ada apa-apa mau perang, itu namanya perang-perangan. Itu perang-perangan namanya, perang-perangan kampungan namanya. Ada orang tuh suka turun ke jalan begitu, gayanya kayak udah kayak mau perang. Padahal kalau datang musuh benaran tuh 5 menit disapu habis semua. Ya kan? Maka Nabi saat di Mekah itu diperintahkan Allah sabar. Gimana pun sabar. Kenapa? Ya belum ada kekuatan.
Kita kalau nggak ada kekuatannya, pilihannya sabar aja lah. Mau ngapain? Ngelawan jadi abu kita. Ya kan? Wasbir ala ma yaqulun. Sabar terhadap apa yang mereka katakan kepadamu, hai Muhammad. Tentang dirimu, tentang kenabianmu, tentang agamamu, sabar. Wahjurhum hajaran jamila, dan tinggalkanlah mereka, berpaling dari mereka dengan cara yang baik. Tinggalkan aja mereka. Nggak usah direspon. Ya. Nggak usah berdebat. Nggak usah dilawanin. Maka Nabi itu nggak pernah ngelawanin kata-kata jelek dari orang-orang kafir. Nggak pernah. Hinaan apapun yang diucapkan orang kafir ke Nabi, Nabi nggak pernah balas itu. Ya. Kenapa? Ya karena begitu perintah Allah. Karena cara yang paling elegan menghadapi orang-orang yang seperti itu, diamin aja, tinggalin aja, udah. Biarin aja jadi ngoceh sendiri, biarin aja. Karena kalau kita lawanin pun nggak akan selesai. Karena memang tabiatnya begitu. Ya. Bahkan dia senang kalau dilawanin. Kalau kita jawab, sebulan ini pun nggak akan habis. Makanya ada kalanya kita lebih baik diamkan saja, tinggalkan saja, nggak usah direspon. Ya, ada ungkapan mengatakan tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab orang bodoh itulah jawaban untuk dia. Karena Quran mengatakan orang yang suka mengatakan kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk itu orang bodoh. Makanya kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh mengucapkan kata-kata yang jelek kepada mereka, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang selamat, kata-kata yang baik. Tidak perlu direspon, tidak perlu dijawab. Maka kata Allah, wahjurhum hajaran jamila. Kamu cukup sabar wahai Muhammad dan tinggalkan. Selesai. Lalu bagaimana dengan mereka? Enak betul mereka. Ngolok-ngolok, ngejek-ngejek, merendahkan, menghina. Enak betul mereka. Enggak. Makanya kata Allah kemudian pada ayat 11. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Wadharni wal mukadzibin. Biarkan aku yang akan menghadapi orang-orang yang mendustakan itu. Nah, inilah sayang Allah dengan Nabi. Kamu wahai Muhammad cukup sabar, tinggalkan mereka. Adapun urusan mereka terhadap apa yang mereka perbuat terhadapmu, biar aku yang berhadapan dengan mereka, kata Allah. Ya. Biarkan aku yang berhadapan dengan orang-orang yang mendustakanmu, dengan orang-orang yang telah menghinamu, dengan orang-orang yang telah mengolok-olok agamamu. Biarkan aku yang berhadapan dengannya. Inilah tanda betapa sayangnya Allah dengan Nabi. Sehingga saat ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala yang pasang badan. Kalau bahasa kita kira-kira begitu. Allah Ta'ala yang pasang badan. Biar saya yang menghadapi, kata Allah. Karena memang begitu. Kalau kekasih-kekasih Allah diganggu. Makanya kata Allah dalam haditsul qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, maka aku umumkan perang dengan dia. Ya. Karena ketika Allah sayang dengan seorang hamba, tidak akan mungkin Allah biarkan dia dihina, dilecehkan, direndahkan. Enggak akan dibiarkan Allah itu. Analoginya kan sederhana. Kalau kita sayang dengan, katakanlah, dengan istri, dengan anak-anak kita, apakah kita berdiam diri ketika orang lain menghina mereka? Enggak mungkin. Apakah kita
bersikap biasa saja saat ada orang yang melecehkan mereka? Enggak mungkin. Kita pasti akan tegak berdiri untuk membela mereka. Kenapa? Ada rasa cinta terhadap mereka. Bahkan kita merasa mereka adalah harga diriku. Kan begitu. Ketika Allah sayang dengan hambanya, Allah pasti akan lindungi. Makanya kata Allah, wadharni wal mukadzibin. Kalau kita sederhanakan bahasanya, wahai Muhammad, untuk membalas mereka, udah biarin aja. Aku yang berhadapan dengan mereka, kata Allah. Ya, mereka orang-orang yang mendustakan itu. Kata Allah, ulin na'mah. Orang-orang yang kaya. Orang-orang yang berharta. Karena biasanya zaman dahulu kala bahkan sampai ke zaman sekarang ini, yang paling bandel-bandel itu, tak mau beriman, membangkang terus-menerus, itu orang-orang yang bisa kita bilang kaya. Ya. Bukan orang miskin. Yang paling kuat menentang dakwah itu biasanya orang-orang kaya. Tengoklah. Di mana-mana penolakan terhadap dakwah, pasti ada orang yang kaya aktornya. Tapi dia di belakang. Dia suruh orang-orang suruhan dia yang melakukan di lapangan. Sebetulnya otaknya dia. Kenapa? Ya begitulah manusia. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu suka melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia memandang diri dia sudah kaya, sudah hebat, sudah kuat, karena banyak hartanya, akhirnya dia melampaui batas. Makanya orang-orang yang paling banyak mendustakan Nabi SAW itu dahulu, menentang Nabi, itu orang-orang yang berharta. Dulu di Mekah ada seorang yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini kaya raya. Ya. Bahkan selain dia menentang Nabi, dia menjadi sponsor kepada orang-orang yang menentang Nabi SAW. Walid bin Mughirah ini dulu digambarkan orang yang mempunyai kebun kurma paling luas di Mekah. Kalau kita analogikan ke Riau, kebun sawit dia lah paling banyak. Berapa hektar kebun sawit dia? 1000 hektar. Tak tahu kita berapa duit setiap bulan dia dapat. Saya tak begitu banyak tahu soal sawit. Yang saya tahu orang bilang sekali 2 minggu panen sawit. Ketemulah saya dengan seorang hamba Allah. Pak, kerja apa? Saya punya sawit, Ustaz. Saya pikir dia kerja kantoran, soalnya setiap hari stay dia aja ya. Enggak, saya punya sawit, sesekali saya pergi ngecek ke sana. Tapi sudah ada orang-orang kepercayaan saya di sana. Saya dengan polosnya bilang ke dia, sawit itu sekali 2 minggu panen ya Pak ya? Enggak Ustaz, kalau kita setiap hari panen katanya. Oh, habis itu saya mikir, berarti sawit dia banyak betul. Makanya setiap hari dia panen. Ya kan? Yang ini hari ini dipanen ya gitu, besok dipanen kan. Setiap hari dia panen. Walid bin Mughirah itu dulu di Mekah, orang kaya. Kebun kurmanya paling luas. Dialah salah satu tokoh musyrikin yang paling banyak ngerjain Nabi SAW. Tapi qadarullah, Allah Ta'ala takdirkan anaknya menjadi panglima perang Nabi. Itulah yang bernama Khalid bin Walid. Ayah dia Walid bin Mughirah, penentang Nabi. Anaknya Allah Ta'ala takdirkan penolong Nabi. Ya. Saat Nabi ke Taif, malaikat penjaga gunung itu sampai datang ke Nabi. Dia bilang, ya Muhammad, kalau engkau pengen gunung ini ditimpakan kepada mereka, biar kutimpakan. Allah sudah izinkan. Tapi apa kata Nabi? Tidak. Mudah-mudahan Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah.
Dan Masya Allah itu terjadi. Begitu banyak dulu orang tuanya penentang Nabi, penghina Nabi, mengingkari Nabi, anaknya beriman bahkan menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah Walid bin Mughirah, punya anak Khalid bin Walid menjadi panglima perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Allah, "Wa mahilhum qalila." Tangguhkan waktu sebentar untuk mereka. Nah, beri mereka waktu sebentar. Orang-orang yang menghina merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi tempo. Qalila, sebentar. Ya. Sebentar di sini bisa sampai mereka mati. Karena kalau dibandingkan kita hidup di dunia ini dengan kehidupan setelah mati, kehidupan di dunia ini kehidupan yang sangat sebentar. Ya kan? Antara kita hidup di atas dunia ini dengan alam kubur saja, di dunia ini sangat sebentar. Ya. Di dunia ini, kalau kita hidup sampai 100 tahun, itu udah panjang benar umur kita. Di alam barzah berapa lama kita? Sampai kiamat. Kalau masih 1000 tahun lagi baru kiamat, ya 1000 tahun kita di alam barzah itu. Kalau sampai 1.000.000 tahun lagi baru kiamat, ya 1.000.000 tahun lah kita di situ. Cuma sebentar. Makanya kata Allah, wa mahilhum qalila, beri mereka tangguh sebentar, tangguh masa sebentar. Artinya, Allah tidak langsung mengazab mereka, Allah Ta'ala tidak langsung menyiksa mereka. Tapi bukan berarti Allah Ta'ala tidak tahu terhadap perbuatan buruk mereka terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala tahu, tapi diberi waktu tangguh sebentar kepada mereka. Untuk apa? Satu, supaya mereka semakin menambah dosanya, sehingga nanti Allah Ta'ala timpakan azab yang sangat berat untuk mereka. Atau maksud yang kedua, manalah tahu, kemudian mereka nanti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, ini juga menjadi pengajaran bagi kita. Ya. Kalau ada orang yang berbuat buruk terhadap kita, mengucapkan perkataan-perkataan yang tak baik kepada kita, sabarlah. Berusahalah untuk sabar, walaupun itu tidak mudah. Yang kedua, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mendengar dan mengetahui ucapan-ucapan buruk dari orang tersebut. Yang ketiga, walaupun Allah Ta'ala tidak langsung menurunkan azab kepadanya, percayalah, Allah sudah siapkan untuknya. Hanya tinggal menunggu waktu. Kalau bukan di dunia, nanti di alam barzah. Kalau bukan di alam barzah, pasti di alam akhirat. Makanya Nabi SAW sebut dalam salah satu hadis, salah satu penyebab utama orang masuk neraka itu lisannya. Lisan. Ya. Gak bisa menjaga lisannya. Memfitnah orang, merendahkan orang, ya, menghina orang, lisannya. Ya. Baik. Kemudian kata Allah pada ayat 12, Inna ladaina ankalan wa jahima. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Tangguhkan waktu sebentar kepada mereka, kata Allah, karena kami sudah menyiapkan azab untuk mereka. Antara azab yang ada di sisi Allah itu apa? Angkalan. Inna ladaina angkalan wa jahima. Ya. Sesungguhnya di sisi kami, kata Allah Ta'ala, ada belenggu-belenggu. Ya. Dan ada api yang menyala-nyala. Maka nanti ahli neraka itu, mereka diikat, dibelenggu, dicampakkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Ya, ya. Itu azab yang Allah Ta'ala siapkan untuk mereka. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Selain tadi mereka diikat
dengan rantai, dengan belenggu, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima, nanti mereka akan diberi makanan di situ, tapi makanan yang menyumbat kerongkongan. Nah, ya. Kenapa menyumbat kerongkongannya? Satu, karena makanan ini makanan yang berduri. Ya, maka nggak bisa ditelan. Yang kedua, ada pendapat mengatakan karena ini makanan sangat pahit, nggak bisa untuk ditelan. Yang ketiga, ada pendapat mengatakan karena sangat bau, nggak bisa untuk ditelan, sehingga menyumbat di kerongkongan mereka. Maka di dalam neraka itu ada tidak makanan? Ada. Tapi makanan bukan makanan yang mengenyangkan, menghilangkan rasa lapar, tapi makanan yang menambahkan azab. Wa azaban alima, dan ada lagi azab yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu akan ditimpakan kepada mereka? Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Yaitu pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang dengan keras dan menjadikan gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Kapan itu terjadi? Azab itu ditimpakan kepada mereka pada hari kiamat. Salah satu tanda hari kiamat itu datang goncangan yang sangat keras gempa bumi sehingga gunung-gunung itu seperti onggokan pasir. Habis itu hancur. Karena gunung-gunung itu pun hancur nanti dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma nusayyirul jibal, kami terbangkan gunung-gunung itu, kata Allah. Hancur jadi debu, diterbangkan, habis semua. Ya, maka orang-orang yang menghina, merendahkan, menyakiti Nabi SAW itu diketahui Allah cuma ditangguhkan waktu sebentar azab untuk mereka, nanti pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pengajaran darinya. Ya, silakan. Baik, sholat hajat itu sholat yang tidak ditetapkan waktunya. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, boleh. Ya. Tapi kalau sholat tahajud, waktunya di malam hari. Ya. Kalau sholat hajat, misalnya mau dibuat sambil di malam hari, boleh, enggak boleh. Tapi di siang, boleh enggak buat sholat hajat? Ya boleh juga. Sholat hajat itu kan dilakukan tatkala kita punya hajat. Kapan datang hajat itu ke kita? Saat itu lakukan. Tidak ada masalah. Misalnya hajatnya datang di siang hari. Boleh nggak dilakukan sholat hajatnya di siang hari? Boleh. Atau misalnya habis maghrib, habis isya, boleh. Begitu. Tapi kalau sholat tahajud, itu sholat yang dianjurkan dilakukan di malam hari, khususnya setelah kita tidur. Jadi tidur dulu, baru lakukan. Begitu. Kenapa harus tidur dulu? Supaya kita sudah beristirahat, fisik kita sudah segar, sudah istirahat, ya kan? Mata kita sudah nggak ngantuk karena udah tidur, maka enak sholat itu. Makanya kalau mau tahajud benar-benar itu tidur cepat. Ini mau tahajud jam 3, tidurnya jam berapa? Jam 1. Ya tahajudnya nggak maksimal juga. Kenapa? Belum cukup tidurnya. Tapi kalau kita mau pengen tahajud nanti enak 3:30 misalnya, tidurlah jam 9 malam, insya Allah itu udah cukup. Jadi sholat nanti enak gitu. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.